Halo, salam jumpa kembali dengan channel kami, Sang Widya Iswara. Pada kesempatan sekarang kami akan memberikan tutorial public speaking dengan judul Latihan Alat Ekspresi Kunci Sukses dari Sebuah Public Speaking. Sebagaimana kita ketahui selama ini bahwa para pakar dan para praktisi public speaking sepakat bahwa syarat suksesnya sebuah public speaking, apakah itu berpidato ataupun berpresentasi, sangat ditentukan oleh kemampuan public speaker menyampaikan pembukaan dan penutupan yang mempesona dan berkesan. Kemampuan menyajikan itu juga sangat ditentukan oleh sejauh mana penguasaan dan pengendalian alat ekspresi yang terdiri dari mulut, wajah atau mimik, dan anggota tubuh atau disebut juga dengan gestur, dan lain-lain sebagainya. Mulut yang terlatih dapat menghasilkan kualitas suara, lafal atau artikulasi suara, nada atau intonasi suara yang baik dan yang bagus. Wajah atau mimik akan mengungkapkan isi hati yang berkesan, sedangkan anggota tubuh atau gestur yang tepat akan memperjelas, menekankan, memperkuat maksud dari sang pembicara. Agar alat ekspresi ini dapat berperan dan berfungsi dengan baik dan tepat, maka dibutuhkan latihan-latihan yang intensif. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kesuksesan latihan alat-alat ekspresi kita berarti juga kesuksesan dari public speaking yang kita laksanakan. Ada satu slogan yang menjadi pegangan dari seorang profesional public speaker, yaitu proper practice prevent poor performance, yang artinya latihan yang tepat dapat mencegah penampilan yang buruk. Seorang profesional tidak hanya dilihat dari penampilan luarnya saja, tetapi juga dari tutur bahasanya. Seringkali kita melihat cara berbicara seorang tidak mencerminkan sebagai seorang yang profesional dan terampil. Pidato atau presentasi adalah merupakan kegiatan yang berkaitan dengan keterampilan. Untuk terampil dibutuhkan latihan-latihan yang intensif. Dengan latihan kita bisa mengenal kekurangan-kekurangan kita, dan selanjutnya kita dapat memperbaikinya. Latihan adalah salah satu kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan sebelum kita tampil di depan khalayak atau di depan umum. Tujuan dari latihan adalah agar kita terbiasa dengan pokok-pokok pikiran yang akan disampaikan dan memperlancar pengoperasionan alat-alat bantu serta memudahkan kita untuk mengingatnya. Yang kedua adalah latihan fisik. Di dalam public speaking dibutuhkan mulut, wajah, dan anggota tubuh sebagai alat ekspresi. Misalnya mulut. Mulut yang terlatih dapat menghasilkan kualitas suara, lafal dalam bentuk artikulasi dan lagu atau intonasi yang memikat. Sedangkan wajah dengan ekspresinya atau mimik akan dapat mengungkapkan kandungan hati. Pembicara secara menawan dapat ditampilkan melalui ekspresi yang dia buat. Begitu juga dengan bahasa tubuh. Dengan gerakan yang tepat dapat memperjelas pesan yang disampaikan atau memberi penekanan pada pesan-pesan tertentu, dan oleh karena itu mata, alis, mulut, wajah,
tangan, dan gestur tubuh merupakan alat utama dalam kegiatan public speaking atau presentasi. Yang ketiga, melatih suara dan ekspresi. Alat utama bagi seorang pembicara, apakah dia itu sebagai public speaker atau presenter atau orator yang berbicara di atas mimbar, adalah mulut, wajah, dan anggota tubuh lainnya. Di antara ketiganya itu, yang paling utama adalah mulut. Namun ketiganya itu saling melengkapi. Mengingat pentingnya alat ekspresi tersebut, maka kita harus memahami masing-masing dari komponen tersebut. Mulut misalnya, mulut yang terlatih dapat menghasilkan kualitas suara, lafal atau artikulasi, lagu atau intonasi yang memikat. Wajah dengan ekspresinya atau mimik akan dapat mengungkapkan kandungan hati pembicara secara menawan. Anggota tubuh dengan gerakan yang tepat akan dapat memperjelas, memberi penekanan, dan memperkuat maksud dari si pembicara. Mulut adalah alat untuk menyampaikan pesan secara lisan dalam bentuk suara yang tercakup di dalamnya lafal, intonasi, dan volume. Sedangkan mimik atau wajah serta gestur merupakan alat untuk mengungkapkan isi hati si public speaker. Menurut Dr. Mandrabian, bahwa pesan bisa disampaikan melalui berbagai media selain dari kata-kata. Ia mengatakan bahwa suara dan bahasa tubuh berkontribusi 93% di persepsi, sementara itu kata-kata atau verbalis hanya menyumbang 7% yang bisa dipersepsi oleh para pendengar. Suara dapat berpengaruh kepada penampilan dan sangat penting bagi seorang pembicara. Karena suara punya kontribusi 38% untuk keberhasilan Anda berbicara. Mulailah melatih suara Anda atau vokal Anda dan jangan datar-datar saja. Tambahkan volume untuk meningkatkan kewibawaan Anda. Latihlah menaik dan menurunkan suara Anda untuk menarik perhatian. Jika Anda menyampaikan presentasi dengan volume yang sama selama presentasi berlangsung, memang di awalnya terasa sempurna dan setengah jam kemudian menjadi tidak sempurna karena datar-datar saja. Dan selanjutnya hanya menjadi sebuah kebisingan. Perubahan suara akan menarik perhatian audiens Anda. Perlu diingat, suara Anda adalah sebuah instrumen yang perlu dipanaskan terlebih dahulu, dan volume itu akan menambah energi bagi Anda. Dalam hal suara ini, apa saja yang perlu kita latih? Yang paling utama kita latih adalah latihan lafal dan artikulasi suara. Lafal adalah menyangkut bunyi yang keluar dari mulut, termasuk juga kata-kata. Bagi yang kurang tepat pengucapan kata-katanya dapat memberikan kesan yang negatif. Artikulasi adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam berkata-kata dengan jelas, tepat, dan benar. Artikulasi yang baik akan memberikan audiens untuk mudah memahami, mengerti apa yang dikatakan oleh seorang presenter
atau seorang public speaker, dan tidak perlu lagi diinterupsi seperti "Maaf Bapak, tolong diulangi kembali." Sekarang saya akan mengutip pendapat dari Sukadi dalam bukunya Public Speaking bagi Pemula. Beliau menyarankan melatih suara ini ada 4 yang perlu kita lakukan. Yang pertama, melatih gugus lepas, yaitu mengucapkan kata-kata fa-fa, fa-fa, prom-prom, merap-merap, merip-merip, merop-merop. Selanjutnya beliau mengatakan juga perlu dilatih gugus kerangka. Gugus kerangka. Seperti kita mengucapkan kata-kata lali, leli, lolu, tom, ka, lap, si, pi, mom, gres, gras, sekek, serok, pluk. Setelah itu perlu dilatih juga kata-kata belarak, beluruk, lor, ril, kidul, ana, regol, marep, ngalor, dan lain-lain. Selanjutnya melatih pengucapan setiap suku kata seperti lah, li, lai, lo, lu, berulang-ulang mulai dari rendah ke tinggi dan dari tinggi ke rendah. Dan yang selanjutnya adalah melatih inflection. Inflection yang dimaksudkan di sini adalah melatih irama suara dan tekanan intonasi dan tempo yang tepat pada bagian-bagian yang kita pentingkan nantinya. Melatih vokal yaitu melatih volume suara dengan memperkirakan sejauh mana batas-batas atas tertinggi kekerasan suara kita dan mana batas-batas terendah kerendahan suara kita. Guna meningkatkan kualitas suara Anda perlu melatih pernafasan Anda. Cobalah Anda menarik nafas dalam-dalam melalui hidung, selanjutnya disalurkan ke diafragma. Tujuannya adalah agar Anda mampu menyelesaikan setiap kalimat dengan semestinya daripada kehilangan suara di akhir kalimat. Pengaturan nafas membuat Anda mampu menekankan kata-kata penting dan membedakan dengan kata-kata yang tidak penting. Latihlah mengucapkan kata-kata dan kalimat dengan lengkap. Jangan mengurangi kata-kata di ujung kata seperti lapang, Anda sebut lapan. Terapkanlah nilai yang baik untuk semua bunyi sehingga kata-kata yang diucapkan tidak bertumpukan seperti orang bergumam, seolah-olah pembicara menelan kata-kata mereka. Hal ini biasanya terlihat bagi mereka yang tergesa-gesa mengakhiri sebuah topik dan seakan-akan otak mereka mendahului lidah mereka. Latihlah mengucapkan kata-kata dan hindari kata-kata sulit. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mengucapkan kata-kata atau kalimat-kalimat sesempurna mungkin. Ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang sulit bisa dihindari, maka hindarilah. Selanjutnya mari kita latih tentang tempo suara. Buatlah variasi kecepatan pidato atau presentasi Anda sesuai dengan tujuan Anda. Cepat atau lambat kecepatan berbicara menunjukkan semangat dan energi serta membuat audiens Anda memberikan perhatian. Namun, jika Anda berbicara terlalu cepat, audiens Anda mungkin mengalami kesulitan untuk mengerti kata-kata Anda.
Gunakan tingkatan kecepatan suara untuk menambah suasana dramatis atau menekankan topik utama. Namun, jika Anda berbicara terlalu lambat, akan mengakibatkan pikiran audiens akan menjelajah kemana-mana atau muncul kesan bahwa Anda tidak tahu. Cara melatih kecepatan suara mulailah dari tempo yang lambat, semakin lama semakin cepat, dan begitu juga sebaliknya. Perlu diingat bahwa kecepatan suara yang normal adalah di antara 140 sampai 185 kata per menit. Sedangkan daya serap manusia maksimal hanya menyerap 800 kata per menit. Guna untuk menjaga kualitas suara Anda diminta menghindari minuman dingin dan minuman yang mengandung susu. Guna mencegah suara parau atau serak, apabila Anda sering berpidato atau berpresentasi, maka ada kemungkinan suara Anda akan menjadi parau atau serak. Jika tidak Anda kendalikan, bisa-bisa suara Anda akan hilang di tengah jalan. Cara mengendalikannya adalah agar jangan terjadi, maka Anda harus menghindari minuman dingin yang akan membuat tali suara Anda berkerut, dan sebaliknya pilihlah makanan-makanan yang tidak mengandung susu sebelum Anda melaksanakan presentasi atau public speaking. Selain dari kita melatih vokal, mulai dari volume, intonasi, lafal, tempo suara, ada baiknya juga kita harus melatih bahasa tubuh kita. Terutama bahasa tubuh yang menjadi perhatian audiens. Terutama saat Anda tampil, mulai dari masuk ruangan, cara Anda duduk, cara Anda berdiri, cara Anda membungkuk, cara Anda berjalan menuju mimbar tempat Anda akan memberikan presentasi atau berpidato, gerakan tangan Anda, serta ekspresi wajah atau mimik Anda akan memvisualisasikan siapa diri Anda. Bahasa tubuh yang Anda tampilkan akan menyumbang 55% pesan Anda ditangkap oleh audiens. Karena apa? Karena audiens Anda akan lebih dapat menangkap apa yang dia lihat daripada apa yang mereka dengar. Mata audiens juga butuh informasi selain dari telinga. Oleh karena itu, Anda harus latih saat persiapan, terutama bagaimana Anda menampilkan senyuman menggunakan kontak mata dengan audiens Anda. Hal lain yang perlu kita latih adalah ekspresi wajah Anda. Kenapa ekspresi wajah Anda perlu dilatih? Karena ini adalah tuntutan audiens atau pendengar Anda. Audiens menuntut agar seorang public speaker, apakah ia itu seorang orator atau presenter, harus tampil secara ekspresif yang tergambar pada kombinasi mata, alis, mulut, dan tangan yang melahirkan berbagai bentuk ekspresif. Senyum yang Anda tampilkan akan memberikan kesan positif oleh audiens Anda. Orang suka tersenyum lebih bahagia daripada orang yang jarang tersenyum. Senyum termasuk bahasa universal dan sangat diandalkan untuk menghapus beda pendapat dan konflik. Senyuman dapat membantu Anda untuk lebih rileks dan dapat menular ke audiens Anda, dan senyuman juga sangat ampuh digunakan untuk mendapatkan simpati orang lain. Selanjutnya kita bicarakan tentang kontak mata.
Mata adalah cerminan jiwa, mata juga menunjukkan apa yang sedang kita alami. Anda sebagai pembicara harus belajar tentang memandang semua audiens Anda untuk 2 detik. Namun perlu diingatkan, di dalam memandang peserta, jangan sampai Anda terkesima sehingga Anda bisa menjadi lupa apa yang akan Anda sampaikan. Jika Anda tidak terbiasa memandang mata orang, maka Anda jangan memandang matanya. Bisa Anda lihat mulutnya, dagunya, atau hidungnya, dan orang yang Anda lihat tetap merasa Anda masih memandangnya. Selanjutnya perlu kita ketahui bahwa ada aturan yang tidak tertulis atas soal pandang memandang di dalam kegiatan berpidato ataupun berpresentasi. Yaitu, pandanglah semua orang mulai dari kiri ke kanan, dari depan ke belakang, dan jika ada yang belum terpandang, bisa-bisa orang-orang tersebut merasa tidak diperhatikan. Temponya juga jangan terlalu lama atau terlalu cepat. Begitu juga dengan tangan Anda. Tangan Anda diminta juga untuk berbicara. Artinya apa? Artinya gerak tangan Anda harus sesuai dengan maksud apa yang diucapkan oleh mulut. Bila tujuannya penekanan atau penguat, pastikan gerakan tangan Anda itu sudah seiring dengan apa yang diucapkan. Pastikan gerakan tangan Anda halus dan jangan terlalu berlebih-lebihan. Dan jangan terkesan juga dibuat-buat. Khusus tentang gerakan tangan, saya mengutip pendapat dari Diana Bahar dalam bukunya Speak with Confidence. Beliau membagi gerakan tangan itu atas 5 kelompok. Yang pertama, gerakan tangan yang mencerminkan keotoriteran, yaitu kedua tangan terlipat ke depan, kedua tangan memukul-mukul, berkacak pinggang, menunjuk-nunjuk dengan telunjuk, kedua tangan di belakang punggung, dan kedua tangan dalam posisi menara. Yang kedua adalah gambaran tangan atau gerakan tangan yang mencerminkan keterbukaan. Contohnya, tangan terbuka dengan telapak tangan menghadap ke atas, gerakan kedua lengan lebih leluasa, begitu juga dengan melepas kacamata, meninggalkan meja atau mimbar untuk menuju ke tengah-tengah audien dan berdiri di antara audien, membuka kancing jas atau kancing kerah baju, serta melonggarkan dasi dan kepala agak dimiringkan sedikit. Itu adalah cerminan dari keterbukaan. Kelompok ketiga adalah pencerminan ketidakyakinan atau kegugupan. Hal ini bisa terlihat tangan mencengkeram bimbar, mengunyah-ngunyah sesuatu, menggigit kuku, menggigit bibir, sering berdehem, kedua tangan di dalam saku, kedua tangan menutup mulut, memainkan rambut, memainkan kumis, memainkan cincin, dan melepas kacamata serta memakainya kembali, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat adalah pencerminan penekanan, yaitu penekanan pokok pembicaraan pada alat peraga visual, yang tergambar dalam gerakan tangan yang lebar, jeda waktu pembicaraan yang dramatis, menaikkan kedua alis mata, kepala terangkat miring dengan sikap tenang, berjingkat dengan lembut, serta ekspresi wajah
dengan tenang. Gambaran yang kelima adalah gambaran kesombongan. Hal ini terlihat pada kedua tangan di atas kerah atau di tepi setelah jas, jari-jari tangan terangkat ke atas membentuk menara, atau gerakan-gerakan lain yang memang tidak enak untuk dipandang.